Kembali di Breaking News Kompas TV, kita masih mengangkat kasus Adeline Lis yang tiba di Indonesia karena sempat ditangkap di Singapura atas kasus memalsukan paspor dengan menggunakan nama Hendro Leonardi. Dan untuk membahas kasus dari pembalakan liar yang dilakukan oleh Adeline Lis, kita sudah bersama dengan Yenti Garnasi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor melalui sambungan telepon. Selamat malam, Bu Yenti. Selamat malam. Bu Yenti, langsung pasti ini menjadi pertanyaan banyak pihak. Buronan 13 tahun, menurut kacamata Anda apakah akan ada tersangka baru yang bisa dikatakan diduga membantu Adeline Lis untuk melarikan diri? Iya, itu sih bisa aja ya, karena kan ini kan sudah lama ya, lama. Dan kalau nggak salah itu dia itu diputuskannya itu pembalakan liar atau illegal logging dan pencucian uang waktu itu ya, kalau nggak salah seperti itu, kan. Nah kemudian kok bisa ya leluasa begitu ya, dan ini pun ketangkapnya kan bukan karena Indonesia ya, karena kebetulan yang bersangkutan aja mau bepergian, kemudian paspornya ketahuan bahwa itu palsu kan gitu. Permasalahannya adalah sebetulnya selama ini tuh bagaimana sih gitu ya, seandainya bukan otoritas Singapura yang bisa menangkap karena atau mencurigai paspornya itu, apakah memang aman-aman saja gitu ya, ngeri juga ya. Seandainya seperti itu kan agak ngeri gitu. Artinya sejauh ini kita berevaluasi melarikan diri selama ini ya. Dulu kan udah ketangkap juga pernah di mana ya, di Cina kan, terus kemudian pulang lagi, terus dipulangkan terus hilang lagi gitu kan. Kemudian setelah itu ternyata hanya di sekitar Singapura ya, di Singapura gitu. Kalau pendekatan hukum pidana itu ya nggak sulit, harusnya nggak sulit. Ini kan kita bukan orang awam yang nyari orang seluruh Singapura, kan nggak gitu ya, kan banyak skema-skema yang bisa dilakukan, apakah police to police, karena ini udah putusan ya bisa G2G juga bisa, sekian lama 13 tahun gitu. Dan ini juga kok ketangkapnya bukan karena inisiatif Indonesia, tetapi karena mereka yang menangkapnya berkaitan dengan kemudian dia berhadapan dengan masalah pemalsuan paspor itu gitu. Jadi selama ini bagaimana ini harus ditelusuri juga kan. Belum lagi aliran-aliran dana keuangannya dia gitu. Karena dulu kan TPPU ini. Ada TPPU-nya, kalau nggak salah itu ada TPPU-nya. Ya, Bu Yenti, jadi bisa dikatakan jika tidak ada bantuan dari Singapura yang dalam hal ini adalah kasus lain, tidak ada kaitannya dengan kasus yang melibatkan Adeline Lis ini, artinya bisa dikatakan bahwa pihak hukum Indonesia kurang untuk menangani kasus pembalakan liar yang bisa dikatakan cukup merugikan ini ya, Bu Yenti? Ya, faktanya kan begitu ya. Kalau bukan karena ini kan nggak bisa gitu. Jadi sebetulnya padahal Kejaksaan Agung punya buronan sekitar 90-an orang lagi loh. Ya, jadi artinya apa, sia-sia gitu ya. Kita proses-proses gitu yang kemudian kalau udah lari bagaimana. Jadi ini juga laki aja, beruntung aja karena dia ingin melakukan sesuatu yang keluar dari Singapura maka ketahuan gitu kan. Hanya saya nggak tahu ya, apakah di sana kemudian ketika ada komunikasi dengan Indonesia dan ini namanya ternyata bukan Hendro tadi, tetapi ternyata namanya Adeline Lis ke Indonesia. Siapapun apalagi penegak hukum tuh tahu sekali yang namanya Adeline Lis itu apa, dulu ramai sekali beritanya. Kenapa nggak disampaikan bahwa ini sebetulnya buronan ini adalah bahwa dia itu buronan Indonesia juga gitu kan? Jadi bukan di sana hanya sekedar memalsukan, orang bebas yang memalsukan paspor, bukan, tapi dia adalah buronan Indonesia dan kemudian dia memalsukan dengan identitas lain kan begitu. Ya, Bu Yenti, kalau dilihat rekam jejaknya nih ya, bisa dikatakan Adeline Lis ini bukan cukup lihai, tapi sangat lihai karena sempat ditangkap, kasusnya ditangani pada tahun 2006, lalu kabur ke Beijing, Tiongkok, dan juga bahkan sempat pura-pura sakit dibawa ke rumah sakit, lalu ada tindak kekerasan yang diduga kekerasan karena ternyata ada 20 orang yang menjaga di situ dan akhirnya Adeline Lis kabur karena pihak yang menangani KBRI saat itu kewalahan untuk
menanggapi 20 orang yang menjaga dan Adeline Lis kabur. Lalu Adeline Lis yang dituntut 10 tahun penjara dan denda 1 miliar kasus pembalakan liar ini juga sempat dinyatakan bebas karena dinilai tidak cukup bukti. Menurut Anda, Bu Yenti, apa yang harus diantisipasi Kejaksaan Agung agar Adeline Lis benar-benar bisa ditangani sampai tuntas dan tidak ada lagi drama yang melingkupi Adeline Lis ini? Iya, kan dia bebas. Pertama bebas kan di PN Medan bebas, terus jaksanya kasasi gitu. Di kasasi inilah dia kena vonis 10 tahun gitu. Nah begitu kalau nggak salah itu gini, hari ini divonis, kemarin udah hilang gitu. Kalau nggak salah kan gitu. Jadi begitu begitu diumumkan, begitu divonis, dia sudah nggak di Jakarta gitu, udah nggak di Indonesia gitu. Waktu itu karena kan dia posisinya bebas, PN bebas, terus kemudian setelah itu kan jaksanya kasasi, nah putusan kasasi turun, dia pergi, udah nggak ada gitu. Artinya ada informasi yang sempat ia terima sebelum vonis itu diterima ya, Bu Yenti? Ya kita sama-sama menduga aja kan, saya juga nggak tahu. Tapi kok begitu kan? Makanya ini harus dievaluasi ya, karena beberapa kali di masa lalu itu kan gitu. Kalau hari ini dikeluarkan misalnya dikeluarkan untuk cekal, ternyata kemarinnya udah keluar. Nah ini kita semua harus punya integritas yang tinggi. Jadi seperti ini sudah keluar juga sekian lama baru kita bisa dapatkan, itu pun bukan karena menurut saya ya, karena kan kebetulan gitu ya, bukan karena kita yang ngejar-ngejar, dan selama ini bagaimana ya, karena sedekat itu kok sampai 13 tahun gitu kan. Ya. Terus selama ini tuh bagaimana? Nah ini juga ya mumpung ya, ini adalah momentum kita perlu sekali undang-undang aset recovery. Jadi undang-undang aset recovery. Dan kemudian kita memperbaiki MLA kita, mutual legal assistance kita. Ini bisa jadi Jaksa Agung agak terlambat ya, terlambatnya ada keterlambatan bukan karena Jaksa Agungnya terlambat, tetapi karena memang kalau pakai G2G, itu kan MLA kita itu, Central Authority-nya ada di Kementerian Hukum. Padahal harusnya di Indonesia ya di Jaksa Agung bisa lebih cepat gitu ya. Itu juga harus ada koreksi lah, maulah mengoreksi itulah aturan-aturan itu berkaitan dengan kalau sering ada buronan ya, apakah itu tersangka ataukah terdakwa ataukah ini sekarang terpidana, kan ini terpidana yang lari. Nah kalau kita punya undang-undang aset recovery, kalaupun orangnya lari, kan di dalam putusan itu kan juga ada uang pengganti misalnya, atau mau didenda atau mau di tracing, TPPU-nya itu bisa gitu. Tapi karena kita nggak punya undang-undang aset recovery ya, kita sekarang hanya baru dapatkan orangnya pun setelah 13 tahun. Dan kita nggak tahu nanti apakah harta kekayaan atas hasil korupsinya itu bisa dilacak apa tidak gitu. Apa masih di mana, jangan-jangan sudah berubah, sudah pindah-pindah tangan dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita mau menuntaskan korupsi kan ini, Indonesia kan gitu ya, undang-undang ini illegal logging maksudnya undang-undang korupsi kan. Nah, kalau kita mau betul-betul menangani tindak pidana yang merugikan negara, ya kita harus lengkapi dengan undang-undang bagaimana kita mengejar uang-uang hasil korupsi tersebut, terutama kalau di luar negeri. Ya, Bu Yenti, ini yang juga menjadi pertanyaan ya, ketika ada pengusaha yang melarikan diri selama 13 tahun dan saat itu statusnya sudah menjadi terpidana dengan ancaman hukuman yang sudah ditetapkan. Tapi PT Mujur Timber ini bisa dikatakan masih beroperasi dan dikelola oleh anaknya, Jansen Ali. Dari kacamata Anda bagaimana melihatnya? Nah itulah kita harus lihat dulu waktu putusan pidananya itu, kan misalnya tidak mungkin ya putusan pidana itu hanya karena udah lama ya, kadang-kadang lupa, banyak sekali orang bermasalah di Indonesia yang keluar negeri, lupa saya kan. Jadi putusan pidana itu kan bukan hanya 10 tahun ya, kalau pasti ada dendanya, ada mengambilkan uang pengganti dan sebagainya ya kan. Itu pasti ada. Nah, ini harus dilihat dulu kenapa kok sampai begitu saja bisa pergi, padahal ini eksekusi sudah harusnya bisa dilakukan, hanya orangnya kan nggak ada. Tapi kan ada barang-barang yang
bisa dirampas dengan putusan pengadilan itu. Betul. Nah, kenapa nggak bisa dirampas nih Dan masih hambatannya? beroperasi. Iya, jadi kalau beroperasi mungkin bisa jadi karena memang putusannya bukan memutuskan untuk menutup perusahaan, mungkin bukan itu memang. Ya, makanya kita lihat itu putusannya dulu bagaimana. Gitu. Kalau nggak diputus ya bisa saja perusahaannya tetap jalan karena berarti memang paradigmanya masih sekedar mencari atau menghukum orangnya yang pergi itu. Baik. Jadi memang menghukum badan saja, bukan mengusahakan untuk mengembalikan semua hasil kejahatan korupsi itu ke negara. Baik, Bu Yenti, singkat saja. Ini Ya. masih ada waktu 14 hari Adeline Lis akan dikarantina. Antisipasi apa yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam hal ini mungkin Kejaksaan Agung agar Adeline Lis tidak kembali melarikan diri? Ya, yang jelas menurut saya aneh juga ada permintaan minta di mana? Sumatera Utara. Sumatera Utara karena lokusnya di sana enggak lah. Kalau udah begini, kalau yang lokusnya itu untuk pengadilan, yurisdiksi pengadilan yang mengadili itu di mana sesuai dengan kejadian itu terjadi. Tapi mengenai putusan akan dipidana di mana, kalau putusannya itu 5 tahun ke atas itu sangat mungkin di mana-mana gitu, tidak. Nah, dengan pengalaman seperti itu tidak mungkinlah pemerintahan Indonesia Kejaksaan Agung berani mengeksekusi di sana, bisa hilang lagi kan? Terus mau taruh di mana wajah kita kalau sampai hilang lagi, pasti dengan harapan supaya ada penjagaan yang lebih ketat ya pasti di Jakarta gitu kan. Saya malah heran kalau sampai berani dikembalikan ke Medan. Sulit ya memantau, kita kan tahu sendiri ya kalau pusat sama daerah kan beda gitu, nanti ada masalah lagi. Tapi yang jelas ini harus didalami untuk evaluasi ke depan kita bagaimana, kenapa sekian lama bisa kemana-mana, berapa lama yang bersangkutan menggunakan paspor palsu itu. Dulu waktu memalsukannya kan masih lewat paspornya kan dari Indonesia ya. Itu Betul. bagaimana. Nah, Dan pihak-pihak mana saja yang bisa dikatakan ada kemungkinan untuk terkait membantu Adeline Lis dalam membuat paspor palsu ini ya? Iya, itu yang membantu itu siapa gitu. Baik. Kan kapasnya yang bersangkutan kan nggak bebas karena pasti wajah-wajahnya kan ketahuan kan. Pasti ada, tidak mungkin yang bersangkutan terlalu berani begitu menurut saya sih. Tapi ya harus dilihat ya, kita kan nggak bisa menurut saya atau bagaimana, tapi harus dilacak karena kan dekat ya, hanya di Singapura gitu, dan di Singapura termasuk negara kecil ya kan, luas wilayahnya itu kan kecil. Dan juga memiliki kerjasama yang erat dengan Indonesia. Betul, ya apalagi mencari orang di suatu negara itu kan bukan kita langsung nyari biasa gitu kan, enggak, kita punya aparat, kita punya mekanisme kerjasama, kita punya mekanisme untuk minta bantuan transfer of offender, transfer of saksi dan lain sebagainya, itu kita punya semua gitu. Jadi ini apa gitu kan, ini harus dilihat gitu. Baik, terima kasih sekali lagi atas insight dari Ibu Yenti Garnasy, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor. Jadi memang harus ekstra ketat dalam menangani Adeline Lis. Terima kasih Bu Yenti, selamat malam, salam sehat. Dan saudara, breaking news Kompas TV masih akan kembali selepas jeda di Kompas TV. Tetaplah bersama kami.